Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, 75. Silakan duduk. Itu di pos atau di stop? Pos baik. 75. Selamat pagi Bu Zulima. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Bagaimana kabarnya Bu Zulima? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Iya, itu ada di dalam. Oh, alhamdulillah syukurlah. Sesuai kesepakatan kita ya. Kita hari ini ngobrol santai sebentar Bu. Saya minta waktunya untuk persiapan observasi kelas Ibu lusa ya. Saya ingin dengar rencana Ibu itu untuk materi luas bangun datar nanti. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Pak, untuk pertemuan ini saya akan fokus agar siswa bisa membedakan antara rumus luas persegi panjang dan persegi. Dan yang keduanya itu adalah bisa menghitung rumus kedua bangun tersebut dengan menggunakan rumus yang tepat gitu Pak. Oh, oke Bu. Membedakan dan menghitung. Bagus. Nah, untuk mencapai tujuan itu, area pengembangan apa yang spesifik yang ingin Ibu fokuskan? Mungkin ada hal yang Ibu rasa perlu untuk ditingkatkan dari pelajaran sebelumnya. Gimana kira-kira Bu? Sejujurnya Pak, saya merasa siswa masih sering tertukar antara rumus luas dan rumus keliling. Ya. Jadi saya ingin sekali memfokuskan pada pemahaman konsep. Saya ingin observasi Bapak nanti bisa melihat bagaimana cara saya membantu siswa dalam membedakan kedua konsep tersebut itu Pak. Ide yang sangat bagus itu Bu. Memang itu sangat fundamental. Kalau begitu, strategi apa yang Ibu sudah siapkan agar siswa tidak tertukar lagi dalam pemahaman konsep yang kuat itu? Oke Pak, rencananya Pak saya akan mulai dengan menggunakan media yang konkret. Saya bawa kertas yang berpeta. Siswa akan saya minta untuk menghitung kotak-kotak satuan untuk menemukan rumus luas secara nyata. Baru kemudian rumus itu kita hubungkan dengan rumus panjang kali lebar. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan metode diskusi kelompok kecil untuk memecahkan soal cerita sederhana. Oh, sangat menarik itu Bu. Menggunakan media yang konkret dan diskusi kelompok. Saya rasa itu bisa sangat membantu pemahaman konsep ya. Bagaimana dengan penilaian nanti Bu untuk mengecek ketercapaian tujuan tadi? Bagaimana kira-kira Bu? Baik Pak, saya di sini sudah siapkan lembar kerja atau LK yang singkat. Ada juga soal menjodohkan gambar dengan rumus yang tepat. Udah itu ada 2 atau 3 soal dari hitungan sederhana. Jadi bisa dilihat secara langsung siswa yang masih bingung atau yang sudah paham dalam membedakan atau menghitung. Baik Bu. Jadi ya, Ibu ingin saya nanti secara khusus mengamati bagaimana Ibu menggunakan media kertas berpeta itu dan efektivitas dalam diskusi kelompok. Apakah dalam diskusi kelompok itu bisa memperkuat pemahaman konsep siswa, terutama dalam membedakan luas dan keliling? Begitu ya Bu kira-kira? Iya Pak, betul sekali. Ya. Di sini saya harap bisa dapat masukan dari Bapak. Okelah. Ibu Julima, saya akan mencatat fokus observasi Ibu Julima nanti. Rencananya sangat baik Bu dan juga terstruktur. Saya tidak sabar ingin melihat prakteknya nanti di besok lusa ya Bu ya. Semoga lancar ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak, atas masukannya, dan saya sekarang Pak saya mohon izin Pak mau kembali lagi ke kelas. Oke, sama-sama Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Siswa tadi yang saya lihat kurang aktif dalam pembelajaran. Selamat siang Bu Julima. Terima kasih sudah meluangkan waktu lagi. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses mengajar kemarin? Selamat siang juga Pak. Sejujurnya
saya merasa cukup lega, tapi sekaligus ada beberapa hal yang masih mengganjal dalam pikiran saya tentang proses pembelajaran anak. Lega itu yang utama. Wajar sekali jika ada yang mengganjal. Nah, dari obrolan kita siang ini, kira-kira apa yang diharapkan untuk kita bahas? Baik Pak, saya ingin tahu berapa jauh pandangan Bapak terhadap disertasi saya kemarin. Terutama saya ingin tahu dan ingin dapat masukan tentang strategi saya dalam menggunakan media kertas berpeta dan diskusi kelompok itu. Apakah sudah efektif bisa membantu siswa dalam membedakan konsep dan keliling pada pelajaran tersebut, anak-anak? Baik Bu, kita akan fokus ke sana Bu Julima. Kalau dari pandangan Ibu sendiri sebagai nahkoda kelas kemarin, bagaimana Ibu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati di pra-observasi kemarin? Baik Pak, kalau saya lihat Pak dari hasil lembar kerja sekitar 80% siswa sudah bisa menghitung luas dan rumus dengan benar. Jadi tujuan kedua menghitung saya rasa sudah cukup berhasil. Oh, itu pencapaian yang sangat bagus tuh. Berarti sudah 80% di atas KKM. Betul nggak Bu? Ya Pak. Tapi Pak masih ada tujuan pertama dalam membedakan konsep. Saya masih merasa masih kurang yakin gitu Pak. Ya. Saya rasa keliling waktu saya keliling saat mereka berdiskusi, saya masih mendengar ada beberapa siswa itu bertanya, Bu, ini disuruh hitung kota di dalamnya atau di pinggirnya? Saya merasa di situ letak kegagalan saya Pak. Jadi Ibu ya, saya tidak melihat itu sebagai kegagalan. Saya justru melihat itu sebagai temuan yang sangat menarik. Saya setuju dengan Ibu Julima itu. Saat observasi, saya mencatat penggunaan kertas bercetak di awal sudah sangat efektif. Siswa antusias menghitung kotak-kotak itu. Itu poin yang sangat kuat, Bu. Salut saya seperti itu. Oh iya Pak, di awal memang mereka sangat semangat Pak. Oh, nah, saya juga mencatat hal yang sama dengan itu. Kebingungan itu muncul kembali saat diskusi kelompok dengan soal cerita. Menurut analisis Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan kebingungan itu muncul lagi? Mungkin saya rasa Pak, mungkin dari transisi dari media yang konkret yaitu kertas berpeta ke dalam soal yang cerita yang bersifat terlalu abstrak. Selain itu Pak, saya perhatikan ada 1 atau 2 kelompok yang diskusinya tidak berjalan, hanya didominasi oleh satu anak atau anak yang lain, hanya menyalin. Jadi pemahaman mereka tidak merata. Analisis Ibu ya sudah sangat tajam. Saya setuju Bu. Saya lihat ada kelompok di bagian pojok kanan kemarin ya, yang terlihat sangat pasif. Jadi kita menemukan 2 tantangan. Yang pertama transisi media dan efektivitas diskusi dalam kelompok. Oh iya Pak, benar Pak. Nah, oke. Mari kita fokus pada solusinya. Jika Ibu diberi kesempatan mengajar pada materi ini lagi, apa yang Ibu lakukan secara berbeda untuk mengatasi 2 tantangan tersebut? Pertama Pak, untuk transisi mungkin saya tidak akan langsung ke soal cerita. Saya akan minta mereka untuk menggambar sendiri bangun datar di kertas berpeta sesuai dengan soal cerita tersebut, baru kemudian dihitung. Jadi masih ada jembatannya. Oh, ide ini sangat bagus. Menjembatani ya dari konkret ke abstrak. Saya catat itu. Lalu bagaimana dengan kelompok yang pasif tadi, Bu? Nah baik Pak, nah ini Pak yang saya masih bingung. Mungkin saya harus membagi kelompoknya lebih heterogen, atau saya harus berikan peran atau role di tiap kelompok. Misalnya ada yang sebagai juru tulis, ada yang sebagai juru bicara, dan ada lagi yang sebagai penghitung dari hasil kerja kelompok. Oh, itu 2 strategi yang sangat baik untuk Julima.
memberi peran spesifik seringkali sangat efektif untuk mengaktifkan semua anggota. Ibu bisa coba itu dulu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik Pak, saya akan coba terapkan pemberian peran di setiap materi yang selanjutnya, mungkin saat masuk ke soal luas ya. Oh, luar biasa Bu Julima. Jadi, apa yang bisa Ibu simpulkan atau rencanakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, Bu? Baik Pak, saya akan jawab. Saya akan fokus dalam memperbaiki modul ajar. Khususnya saya akan menambahkan langkah-langkah menjembatani di media konkret ke abstrak. Saya akan merancang strategi diskusi kelompok untuk menerapkan pemberian peran yang jelas pada setiap siswa. Oh, rencana tindak lanjutnya sangat konkret itu Bu Julima. Saya yakin ini akan membuat pembelajaran berikutnya jadi lebih baik lagi. Saya sangat mengapresiasi kejujuran dan refleksi Ibu hari ini. Ibu sudah di jalur yang sangat tepat itu. Bagus. Oh iya Pak, kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas masukan dan bimbingannya. Ya. Jadi saya lebih mendapat pencerahan untuk pembelajaran. Oh, sama-sama Bu ya. Ya. Namanya kita juga kan kolaborasi bersama antara guru sekolah-sekolah. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Julima. Ya, makasih ya Pak.